Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini kita masih mentradingkan token di Indodax ya. Kita analisa token manakah yang baik untuk ditradingkan ya. Setelah tadi buat konten Vigala yang masih ada peluang untuk kali kedua teman-teman ya. Dan kali ini ada token HPB yang selama ini dalam minggu kemarin itu farm tinggi ya. Cukup lumayan ya. Mungkin para scalper sudah banyak juga yang dapat profit dari FVB dan ada juga yang sangkut. Kemarin ada yang tanya subscriber saya, Bang, saya posisinya sangkut nilai koreksi. Waktu dia koreksi di 186 harga HPB. Ya saya bilang serok 186 kalau mau serok kan, karena dia masih ada potensi untuk recovery, tapi jangan terlalu ambisi. Jika sudah profit 10-20% take profit ya. Jadi kalau yang masuk 186, 180 waktu dia koreksi dalam ya, itu sudah cuan sebetulnya nih. Posisi sekarang HPB di beranda itu sudah plus 26,15% ya. Harga sekarang 244. Kita lihat nih marketnya ya. HPB ini masih berpeluang teman-teman tuh. Sangat jauh sekali peluangnya itu ya. Tapi belum tentu dia langsung menerobos ke tembok 250. Ya, jadi kalau sudah take profit, sudah profit ambil dulu. Take profit 240, 246 nya jual dulu ya. Nanti kalau dia koreksi masuk lagi karena belum tentu dia langsung gaspol ya. Tapi kalau dia memang sudah langsung gaspol, ya tembus 250 masih posisi naik, ya bisa masuk lagi ya. Yang penting kita sudah ambil take profit dulu teman-teman ya. Karena HPB ini masih sangat berpotensi untuk farm tinggi. Apakah dia akan menyentuh new ATH seperti dulu di atasnya lagi atau uh, tidak? Yang jelas kan dia masih akan bullish ya teman-teman ya. Masih tren-tren naik dia dalam minggu-minggu ini ya. Apalagi kalau kita lihat di order book belum ada itu penghalang ya. Atau kalau ada tembok ya, masih aman-aman saja jika dia mau nerobos 250 itu ya. Tuh kecil semua teman-teman yang beli itu, yang jual tuh kecil semua. Yang beli juga belum antusias karena mereka khawatir, takutnya kalau dia uh, berbalik arah. Padahal enggak ini teman-teman. Ada yang ngantri 24 juta di harga 230 ya. Ya itu bagus ngantri posisi itu. Mudah-mudahan dapat itu. Ya, karena dia mengambil muatan pasti ke bawah ya. Kayaknya candlenya mau di atas 250 tapi belum. Dia masih terus mengambil muatan ya. Karena HPB ini saya rasa belum saya teliti di browsing ya. Ada event besar nih, selain dia burn, pembakaran token dia besar-besaran, pasti ada event besar ya. Atau ada whale ya yang masuk di AVB ini ya. Memang proyek-proyek dia jalan ya. Samping dia ada proyek, mungkin ada juga investor besar whale yang membeli token HPB skala besar ya, sehingga harganya memompa bukan hanya dalam satu hari, tetapi dia tren naik. Kalau dia hanya ada burn ya, kecil-kecilan, burn itu belum begitu besar, paling di satu hari pumpnya ya. Satu hari, 2 hari itu sudah mulai koreksi dalam dan tidak recovery lagi. Tapi HPB ini dalam satu pekan ini, dalam seminggu ini dia uh, terus tren naik ya. Bahkan naiknya signifikan, bukan hanya naik 10-20% ya, ratusan persen ke atas ya. Itu menunjukkan bahwa HVB ini selain proyeknya jalan, mungkin dia berbarengan developernya melakukan burning ya, pembakaran token-token tersebut. Dan di samping dari proyek yang jalan itu ada juga paus-paus yang masuk yang membeli token HPB skala besar teman-teman ya. Ini kalau grafik dia sebelumnya kan tuh ya, setelah dia pump tinggi itu dia terus mengalami koreksi naik nih. Momen-momen seperti ini teman-teman baik sekali untuk dimanfaatkan untuk di scalping ya. Kalau yang khawatir untuk holding ya, kita ambil di scalping aja. Holding itu memang ada dua kemungkinan. Bisa kita cuan besar ya. Holding itu bisa juga kita sangkut besar, sangkut yang sangat dalam ya. Tuh. Karena kenapa? HPB waktu PAM minggu kemarin itu harganya fantastik banget teman-teman ya. Tuh harganya sampai 500 lebih ya. Ya. Tuh ya awal-awal 210 dia PAM ya. Sampai ke 500 lebih tuh. Itu menunjukkan dia bukan sembarangan, bukan hanya ban-ban kecil. Tuh ada whale yang masuk itu. Ya. Sama kayak Pando dia. Pando itu kan proyeknya jalan, makanya dia trennya seminggu lebih, sudah 2 minggu dia tren naik terus ya. Jangan khawatir Pando, gak bakal membawa balik ke harga 50 lagi ya. Harga 50 perak ya.
Dia koreksi-koreksi sedikit separuh ya dari harga ATH dia waktu pam lagi. Nah, begitu juga HPB ini dia pernah low 180 ya. Ini membuat khawatir para trader, sehingga trader ngeri-ngeri sedap yang sangkut, ada juga mungkin yang cut loss ya. Ya, tetapi kalau yang sudah yakin ya dengan tren naik dia, ngapain di cut loss ya ketika dia koreksi low 180 186, justru diserok. Makanya yang nanya kemarin saya anjurkan serok, bukan di cut loss. Saya sangkut bang, sekarang posisi 186 gimana ya, masih ada peluang nggak naik? Ya saya bilang di itu diserok, malahan kalau ada amunisi lagi, kalau ada pelor, katanya sudah terlanjur all in. Sudah terlanjur all in bang, ya sudah tahanin aja kalau sudah all in, jangan di cut loss. Karena HPB masih ada peluang untuk recovery. Semoga dia menyentuh new ATH di atas dia pump dulu ya. Ini kalau kita lihat marketnya teman-teman ya, di candlesticknya nih, tuh ya, bentar ya, tuh awal pump 210 ya, koreksi, pump lagi 320, tuh hampir ke 480 kan, 480 dia koreksi ke 180, itu sudah separuh lebih dia mengalami koreksinya, sangat dalam. Memang khawatir kalau nggak ini ya, khawatir kalau dia balik ke 160 lagi, enggak lah ya. Ini 420 tuh. Ya, tetap dia walaupun dia koreksi dia tetap memantul lagi ya recovery. Nah, ini dalam lagi 270 tapi balik lagi. Oh, 280. Ke 240 ya. Ya, naik lagi ke 300. Jadi kalau diambil 20%, 10% di HPB ini enak teman mainnya. 10%, 20% take profit. Gak kuat dia ke atas, koreksi masuk lagi. Sampai lepas ke atas jual lagi. Nah, ini 2230 tuh ya, sudah sering sekali dia koreksi pam, bisa berpuluh-puluh kali teman-teman, dalam sehari itu bisa 10 kali dia ya. Tinggal pandai-pandai kita aja ya, ngambil posisi masuk dan posisi keluar ya, berkali-kali dia. Nah, yang membuat kita rugi itu kita selalu ingin cuan kalau bisa 1000%. Nah, itulah teman-teman yang buat kita rugi itu ya, sangkut itu karena ambisi kita ingin cuan yang besar dalam waktu satu hari, sementara momen scalping ya tidak dimanfaatkannya ya, peluang-peluang bagus ya, seperti dia koreksi masuk, ketika koreksi kan banyak yang masuk gitu, kita masuk juga, ketika dia balik lagi recovery 10% 20%, orang nggak mau jual kan, tahan dia, harapan dia mau akan pam lagi, kita lepas, jangan takut ketinggalan kereta ya, ketika dia menembus tembok itu kita bisa masuk lagi ya kan. Jadi kita sudah menang satu posisi kalau kita sudah take profit ya. Sementara teman tadi yang nahan nggak jual, ketika dia balik koreksi, kita beli lagi, dapat barang lagi, kita sudah ambil profit ya, dia belum dapat profit. Akhirnya apa? Sudah mentok dalam seharian, dia nggak kuat, menembus tembok itu dia koreksi yang sangat dalam. Dan dalam 2-3 hari baru balik lagi. Nah, nggak tahan kita ketika kita sangkut. Kita sangkut nggak tahan, akhirnya kita cut loss teman-teman ya. Itulah trading spot teman-teman. Beda dengan trading di coin machine. Kalau coin machine itu ketika sudah beli, kita tunggu dalam 1 bulan. Walaupun tiap hari dipantau terus harganya ya, bergerak nggak, kita mau serok atau mau lepas ya, nggak boleh nggak dipantau, tiap hari harus dipantau. Nggak dipantau nanti dia pam kita nggak tahu kan, karena di Trust Wallet itu tidak bisa jual kayak di Indodax bisa diantriin, dipasang harga jual ngantri kan. Kalau kita nggak lihat HP juga, kalau dia menyentuh harga itu laku sendiri kan. Kalau di coin machine kan nggak bisa, harus manual swapnya kan, dia harus dipantau. Nah, bedanya kalau di spot bisa gajian tiap menit, tiap jam, tiap hari. Kalau micin nggak bisa, makanya harus pakai uang dingin kalau di micin ya. Kalau nggak itu repot kita, karena biaya swapnya besar gitu. Nah, justru untuk harian kita manfaatkan trading spot seperti di Indodax ini ya. Seperti token-token atau koin-koin yang mengalami pump yang dari dia koreksi, itulah kita manfaatkan momen untuk gajian tiap jam atau tiap hari untuk doping kita agar semangat trading. Sebab trading ini butuh yang namanya uh, uh, asupan energi ya, seperti susu encer, telur ya, buah ya. Kita trading itu kan butuh energi, otak kita berpikir terus ya, pikir, stamina kita harus fit, kurang tidur ya,
Kalau stamina nggak fit ya nggak fokus tradingnya. Makanya saya juga sering kalau sudah kecapean kadang-kadang ya, sekali saya sudah beli HBB sama di harga 200. Misalnya saya mau serok lagi, terklik jual teman-teman. Terklik jual, terjual lah dengan harga murah token yang saya punya tadi. Padahal saya mau beli, udah capek. Mata udah capek, pikiran udah lelah ya. Salah salah klik, sering itu saya salah klik. Mau beli, ternyata terklik jual. Akhirnya aset yang ada terjual dengan harga murah. Masya Allah saya pikir nih. Ini kalau udah capek. Jadi kalau udah capek stop teman-teman. Jangan dipaksain. Nanti kita nggak fokus. Ya kalau harga itu selisih sedikit. Kita beli seandainya harga 200. Dia koreksi dalam 150. Kita mau beli kan. Ternyata terklik jual. Udah rugi berapa persen kita. Akibat kecapean kan. Tuh waduh saya pikir nih. Kok saya jual ini. Aduh, itulah teman kalau capek jangan dipaksain ya, harus fit posisi fisik kita maupun otak kita harus diistirahatkan. Ketika sudah fit kembali baru mulai trading ya, apalagi scalping. Scalping itu membutuhkan analisa, kecerdasan, kecepatan tangan kita ya dalam masuk, kecepatan tangan kita waktu membeli, mata kita harus aktif melihat order book ya. Volume jual volume beli harus aktif karena kita mencari cuan zaman atau harian teman-teman. Harus bersikap cepat, tangkas ya. Tuh kalau untuk scalping ya. Kalau holding lain, dia sudah beli nyantai. Kalau kita scalping ini memang harus main semua, mata kita harus fokus. Ya, fokus. Kadang-kadang mau kencing aja masih ditahan. Ya. Karena kita mau ngambil 10% itu kan memanfaatkan candle ya. Ketika dia ganti candle, naik 10% kita lepas. Jadi per candle, kita main per candle per 15 menit ya. Kalau pakai time frame yang 15 menit ya. Nggak tahu kalau teman-teman pakai time frame yang berapa, kalau saya pakai 15 menit. Kalau pakai 1 jam terlalu lama kita. Tuh ya, terlalu lama kita. Apalagi 4 jam orang kalau pakai kan. Kalau saya pakai 15 menit. 15 menit ini jadi kita bisa bermain di 15 menit. Kalau dalam 15 menit dia cuan 10% teman-teman. Ya. Jadi kalau 1 jam 2 candle yang menghasilkan uang, jadi udah profit 20% dalam per jam ya. Itu ya. Oke teman-teman, semoga cuan yang trading para scalper di token HBB ya. Semoga cuan dan masuk pada saat tepat, dan jangan masuk di harga pucuk, jual di harga bawah ya, masuk di harga bawah tapi jual di harga pucuk ya teman-teman ya. Semoga cuan ya, coba scalping. Dan mengenai token HBB berpotensi cuan hari ini, dia akan farm tapi jangan terlalu nafsu. Jika sudah profit, take profit. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di subscribe channel saya ya, agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang. Like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya yang selanjutnya. Karena tiap hari saya mengupload 5 bahkan 10 video per hari mengenai edukasi cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.